Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali secara virtual dalam rangka melaksanakan perkuliahan, khususnya pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, program studi hukum, program sarjana, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Kampus Bela Negara semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Baik, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian agar memfokuskan pikiran, hati, dan telinga. Kita akan belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah lah yang pada akhirnya memberikan ilmu kepada kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang budaya akademik dan etos kerja dalam pandangan Islam. Oke, sebelum memasuki materi lebih detail, kita akan membahas apa itu budaya akademik dan etos kerja dalam Islam. Silakan kita sama-sama belajar. Oke, teman-teman semua, budaya akademik dan etos kerja dalam pandangan Islam. Ayo, siapa yang tahu? Silakan. Oke, kalau belum, mari kita sama-sama belajar. Ya, budaya akademik. Budaya akademik atau dalam bahasa Inggrisnya academic culture dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai, dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Budaya akademik sebenarnya adalah budaya universal, artinya dimiliki oleh setiap orang yang melibatkan dirinya dalam aktivitas akademik. Membangun budaya akademik bukan perkara yang mudah, diperlukan upaya sosialisasi terhadap kegiatan akademik, sehingga terjadi kebiasaan di kalangan akademisi untuk melakukan norma-norma kegiatan akademik tersebut. Nah, pemilikan budaya akademik ini seharusnya menjadi idola. Bagi siapa? Bagi semua insan akademisi di perguruan tinggi, yakni dosen dan mahasiswa. Derajat akademik tertinggi bagi seorang dosen adalah dicapainya kemampuan akademik pada tingkat guru besar, profesor, sedangkan bagi mahasiswa adalah apabila ia mampu mencapai prestasi akademik yang setinggi-tingginya. Khusus bagi mahasiswa, faktor-faktor yang dapat menghasilkan prestasi akademik ialah terprogramnya kegiatan belajar, kiat untuk berburu referensi aktual dan mutakhir, diskusi substansial akademik, dan lain sebagainya. Nah, mahasiswa yang terlibat dalam berbagai studi dan keahlian, ini merupakan arti dari budaya akademik. Kemudian bernaung di bawah institusi edukatif atau perguruan tinggi, yaitu seperti akademisi, sekolah tinggi, institusi, universitas, ya, dan lain sebagainya. Nah, memfokuskan diri pada kajian ilmu, penelitian, dan penemuan secara ilmiah tentunya. Nah, untuk pengembangan ilmu baru dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat atau perguruan tinggi yang mendorong mahasiswa melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Apa itu saja? Apa itu tridharma perguruan tinggi? Tentunya ini tidak asing lagi bagi kita, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam pendidikan, ya, penelitian dan pengabdian masyarakat itu merupakan budaya akademik yang ada di perguruan tinggi tentunya. Nah, dengan demikian, ciri-ciri perkembangan budaya akademik yaitu penghargaan terhadap pendapat orang lain secara objektif, pemikiran rasional dan kritis analitis dengan tanggung jawab moral, kebiasaan membaca, penambahan ilmu dan wawasan,
kebiasaan meneliti dan mengabdi kepada masyarakat, penulisan jurnal atau artikel, makalah, dan buku, diskusi ilmiah, proses belajar mengajar, dan manajemen perguruan tinggi yang baik. Nah, di dalam Tridharma perguruan tinggi ada 3 poin. Yang pertama, yaitu pendidikan dan pengajaran. Undang-undang tentang pendidikan tinggi menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itulah pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, penelitian dan publikasi. Penelitian dan publikasi juga sangatlah penting bagi kemajuan perguruan tinggi, kesejahteraan masyarakat, serta kemajuan bangsa dan negara. Dari penelitian dan publikasi, maka mahasiswa mampu mengembangkan ilmu dan teknologi. Pada penelitian dan publikasi, mahasiswa harus lebih cerdas, kritis, dan kreatif dalam menjalankan perannya sebagai agent of change. Yang ketiga, pengabdian kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, dari sini kita sudah bahas tentang budaya akademik. Ya, selanjutnya kita belajar tentang etos kerja. Agama Islam adalah agama serba lengkap yang di dalamnya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik kehidupan spiritual maupun kehidupan material, termasuk di dalamnya mengatur budaya etos kerja. Secara implisit banyak Al-Quran yang menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Oke, kita lanjut. Di antaranya ayat Al-Quran yang mengenai tentang etos kerja. Quran surat At-Taubah ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qul malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu Quran surat Al-An'am, hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula, kelak kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. Oke. Nah, mari kita bahas pengertian etika atau etos ya. Dalam hal ini kita mengkaji dari sisi etimologinya terlebih dahulu. Nah, secara etimologi, etos kerja Islam dalam bahasa Inggris disebut sebagai Islamic Work Ethic. Sedangkan etika kerja Islam disebut sebagai Ethics of Islamic Work. Ya, etos berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti sifat dasar atau karakter yang merupakan kebiasaan dan watak. Secara bahasa, ethos dan etik menjadi dua kata yang sering muncul. Ethos merupakan sikap yang menunjukkan dorongan dari dalam diri manusia, sedangkan etika memberi makna sebagai sikap yang dapat dilihat orang lain. Ethos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakininya. Etos kerja akan berpengaruh terhadap dinamika organisasi atau perusahaan. Etos kerja adalah seperangkat perilaku positif yang berakar pada keyakinan
fundamental yang disertai komitmen total pada paradigma kerja yang integral. Nah, dapat kita simpulkan bahwa etos kerja dimaknai yang pertama adalah sikap seseorang atau suatu kelompok yang sangat mendasar dalam menentukan sikap kerja yang dijadikan cerminan dari pandangan hidup orang tersebut yang berorientasi dari nilai-nilai ketuhanan, yaitu ilahiyah. Yang kedua, etos kerja merupakan pancaran dari sikap hidup yang dibentuk oleh manusia secara mendasar mempengaruhi kerja, dan kerja yang dimaksud adalah kerja bermotif sehingga akan terikat dengan penghasilan atau upaya memperoleh hasil, baik yang bersifat non-material maupun material. Nah, itulah simpulan sementara tentang etos kerja. Oke, bagaimana etos kerja dalam Islam? Kita lihat di sini. Nah, etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu kepercayaan seseorang muslim bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya, yaitu memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ini penting untuk ditegaskan bahwa memang pada dasarnya Islam adalah agama amal atau kerja. Inti ajarannya ialah bahwa hamba mendekati dan berusaha memperoleh ridha Allah melalui kerja atau amal soleh, dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lihat di sini. Jadi Islam memotivasi umatnya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan memiliki etos kerja yang baik, yang menentukan nilai hidup di dunia dan konsekuensi di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan, dalam kebajikan, dan seterusnya. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Jadi bekerja adalah ibadah. Ya, bekerja adalah manifestasi amal saleh. Bila kerja itu amal saleh, maka kerja adalah ibadah. Dan bila kerja itu ibadah, maka kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari kerja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah seperti itu. Kemudian tidak berlebihan bila keberadaan seorang muslim ditentukan oleh aktivitas kerjanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib manusia, nasib individu, nasib kaum, nasib kelompok, ya, sebelum mereka mengubah apa yang ada pada dirinya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan bahwasannya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang telah ia usahakan. Baik teman-teman mahasiswa sekalian dimanapun Anda berada, sebagai penutup, jadi dalam Islam erat kaitannya dengan etos kerja yang baik yang selalu mengutamakan ketekunan, keuletan, dan tidak membuang-buang waktu. Ya, dalam Islam kita dianjurkan untuk menempuh pendidikan yang paling tinggi. Oleh karenanya, setiap insan yang bisa menempuh kegiatan akademisi dengan baik sesuai dengan norma agama Islam akan memperoleh tempat yang tinggi di akhirat kelak. Sedangkan budaya akademik dapat dipahami sebagai suatu totalitas dari kehidupan dan kegiatan akademik yang dihayati, dimaknai,
dan diamalkan oleh warga masyarakat akademik di lembaga pendidikan tinggi dan lembaga penelitian. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa memberikan komentar terkait isi pembelajaran kita yang baru saja kita dengarkan bersama, kita paparkan pada kesempatan kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.